Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Aurora Salsabila, Prodi Tarbiyah, jurusan PAI kelas 2B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kerucut pengalaman. Yang pertama yaitu ada pengertian kerucut pengalaman. Kerucut pengalaman adalah kerucut yang mengemukakan bahwa pengetahuan itu dapat diperoleh melalui pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Semakin langsung objek yang dapat dipelajari, maka semakin konkret pengetahuan yang diperoleh. Semakin tidak langsung pengetahuan itu diperoleh, maka semakin abstrak pengetahuan siswa tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada kerucut pengalaman yang diklasifikasikan berdasarkan nilai presentasinya. Untuk yang pertama adalah ada di tingkatan paling atas, yaitu ada baca yang memiliki tingkat daya serap 10% dari total pembelajaran. Kemudian yang kedua ada dengarkan, yaitu 20% dari total pembelajaran. Kemudian lihat gambar atau diagram, lihat video atau film, lihat demonstrasi. Memiliki daya serap 30% atau daya ingat 30% dari total pembelajaran. Kemudian terlibat dalam diskusi itu 50% dari total pembelajaran. Kemudian menyajikan atau presentasi yaitu 70% dari total pembelajarannya. Dan bermain peran melalui simulasi juga mengerjakan hal yang nyata, memiliki daya serap atau daya ingat 90% dari total pembelajaran. Selanjutnya yaitu rincian dari kerucut pengalaman. Yang pertama itu ada baca. Baca memiliki tingkat dari 10% yang diingatnya dari total pembelajaran. Kemudian untuk mendengarkan ada 20%. Kemudian lihat gambar atau diagram 30%, selanjutnya lihat video atau film 30%, lihat demonstrasi 30%, terlibat dalam diskusi 50%, menyajikan atau presentasi 70%. Untuk mengerjakan hal nyata 90%, melakukan simulasi 90%, juga mengerjakan hal yang nyata 90%. Yang diingatnya dari total pembelajaran. Nah, untuk yang pertama yaitu ada baca 10%, kemudian dengar 20%, dan lihat gambar 30%. Pada tingkatan ini, penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang kita temui pertama kalinya. Pembelajaran masih sebagai partisipan sehingga tingkat pemahamannya pun masih sedikit. Kemudian untuk diskusi 50% dan presentasi 70%. Pada tingkatan ini pembelajaran sudah diberikan suatu bentuk permasalahan tersebut. Pembelajar masih sebagai partisipan karena masalah yang diberikan masih berupa permasalahan yang konkret. Kemudian bermain peran, bersimulasi, melakukan hal nyata. Pada tingkatan ini, pembelajaran sudah bertindak sebagai pengamat turun langsung dalam mengamati sebuah permasalahan, sehingga tingkat pemahamannya pun lebih besar dan mempunyai daya serap 90% dari tata pembelajaran. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.